Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan ya Bu, nama saya Marhama. Hari ini saya akan membawakan modul PKPU sesi 3, cerdas memanfaatkan layanan bank. Langkah 2, mengenal petugas dan perlengkapan bank. Nah, di sini sebelumnya Marhama ingin tanya dulu nih. Ibunya pasti punya buku tabungan ya Bu? Ada buku tabungan? Iya ada. Pertama ibunya ada buku tabungan, terus ibunya ada kartu keluarga sejahtera, terus ibunya pasti memiliki PIN ya Bu. Nah, kartu keluarga sejahtera itu berupa yang kayak ATM ya Bu, ATM tapi disebut kartu keluarga sejahtera. Nah, untuk soal PIN, sebaiknya PIN yang dikasih petugas bank jangan pernah ibu ganti. Seandainya ibunya mau mengganti PIN tersebut, maka ibunya harus mencatat ya Bu, agar apa? Agar tidak lupa. Nah, selanjutnya ibunya sudah memiliki buku tabungan. Buku tabungan tersebut harus disimpan dan dijaga dengan baik. Dan selanjutnya KKS dan PIN. Nah, ini menandakan ibunya sudah memiliki rekening tabungan di bank, dan berarti ibu telah menjadi nasabah bank ya Bu. Ibunya ada yang tahu nggak Bu, apa itu nasabah ya? Kalau ibunya kurang paham, nah saya akan menyampaikan. Nasabah yaitu pengguna layanan bank. Karena tadi ibu sudah memiliki buku tabungan, sudah memiliki kartu keluarga sejahtera, dan ibunya pasti ada dikasih PIN ya, maka ibunya sudah menjadi nasabah karena telah menjadi salah satu orang yang telah menggunakan layanan bank. Nah Bu, selanjutnya setiap ibunya melakukan kegiatan keuangan ya Bu, biasanya kan ada ibunya setoran, atau biasanya kalau pencairan PKH ibunya kan narik ya Bu, melakukan penarikan di bank ataupun ibunya melakukan penarikan di ATM, maka itu disebut dengan transaksi ya Bu. Dan selanjutnya juga ada transaksi keuangan itu biasanya setoran ataupun penarikan itu bakalan akan dicatat. Dicatat di mana? Di buku tabungan ya Bu, dan disebut juga dengan rekening, makanya disebut dengan buku rekening tabungan ya Bu. Nah, di sini ada ya Bu, kita buka dulu brosur ini. Di sini ada sampul depan buku tabungan. Ibunya kalau ibu perhatikan ya Bu, yang bawa nih buku tabungan, di depannya kan ada sampul tuh ya Bu. Nah, di sampul tersebut ada tertera ini ibunya menggunakan layanan bank mana. Nah, kalau boleh tahu, ada yang tahu Bu? Ada yang tadi kan ada yang bawa buku tabungan. Di situ tertera buku tabungannya apa Bu? Bank apa? Iya, benar. Bank BRI ya Bu. Karena di daerah kita ya Bu, khususnya daerah Langkat itu menggunakan layanan bank BRI. Nah, kita juga harus tahu nih Bu. Di sini tadi ada brosur ini ya Bu. Di sini ada 4 bank negara ya Bu. 4 bank negara ataupun himpunan bank negara yang disingkat dengan Himbara, itu ada 4. Ada yang tahu Bu? Ada yang tahu? Iya bener ya, ada Bank BRI, ada Bank BNI, ada Bank BTN, dan ada Bank Mandiri. Keempat bank tersebut adalah bank negara kita. Nah, itu harus ibu perhatikan. Jadi seandainya ibu ditanya ini, ibu menggunakan bank apa nih, layanan bank apa, ibu harus tahu. Lihat aja di cover atau di depan sampul itu tertera bank apa yang digunakan oleh ibunya masing-masing ya. Jangan pula tiba-tiba ibunya menggunakan layanan bank BRI, ibunya pergi ke Bank Mandiri, itu salah kamar ya Bu. Tertera di mana? Tertera cover sampul depan penggunaan buku tabungan. Di situ juga ibu ingin bertransaksi harus ke bank tersebut. Jangan ibu di buku sampul yang dibagikan ibu BRI, tetapi ibu perginya ke Bank Mandiri, itu tidak akan dilayani karena memang harus
sesuai dengan bank yang didaftarkan. Ya Bu. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah Ibu yang ada di sini pernah pergi ke bank? Nah, iya. Ibunya pasti ada juga yang pernah pergi ke bank dan ada juga yang tidak pernah pergi ke bank. Nah, seandainya nih ya, yang pernah pergi ke bank tahu ya Bu, di situ ada petugas dan perlengkapan bank. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya Bu, kita bisa lihat pertama kali, Marhama mau tanya nih, pertama kali Ibu nyampe ini di bank, Ibu menemui siapa? Iya, pertama kali Ibu pergi ke bank, pasti yang akan Ibu jumpai atau temui di depan itu adalah satpam. Iya, satpam itu akan mengarahkan kemana atau memberikan informasi kemana ibunya harus melakukan kunjungan atau ibunya harus melakukan proses transaksi itu di tempat mana. Nah, itu satpam akan mengarahkan kepada ibunya. Nah, di sini kita ada nih ya Bu, saya bacakan, ada petugas dan fungsinya ya Bu. Nah, tadi satpam memiliki fungsi, tadi nama petugasnya adalah satpam, dan satpam memiliki fungsi menjaga keamanan bank sekaligus menerima dan membantu nasabah. Makanya jika ibunya ada keluhan di depan itu, satpam akan mengarahkan ibunya. Yang selanjutnya ada teller atau kasir. Makanya kalau ibunya ingin melakukan transaksi penyetoran, penarikan, itu akan diarahkan ke teller, karena teller memiliki fungsi memberi layanan kepada nasabah yang akan melakukan transaksi keuangan seperti penyetoran, penarikan, dan transfer uang. Selanjutnya pasti di depan ibu juga akan melihat ada CS ya Bu, atau customer service. Biasanya jika ibu ada keluhan seperti kehilangan atau pergantian buku tabungan, pergantian ATM, itu akan diarahkan ke CS. Karena apa? Karena CS memiliki fungsi memberi layanan kepada nasabah dalam hal informasi, produk bank, pembukaan dan penutupan rekening, serta melayani keluhan dan permasalahannya yang disampaikan oleh nasabah berikut tindak lanjutnya. Ya Bu, dan selanjutnya juga ada kepala cabang. Kepala cabang fungsinya bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasi kantor, termasuk memimpin seluruh staf di kantor cabang dalam menjalankan tugasnya. Nah, itu tadi petugas yang ada di bank. Jika ada petugas, pasti ada perlengkapan ya Bu. Nah, ini saya sebutkan perlengkapan yang ada di bank. Yang pertama nih, jika ibu masuk diarahkan untuk diarahkan ke teller apabila ibunya ingin melakukan transaksi, pertama kali pasti satpamnya akan memberikan ibu nomor antrian. Nah, nomor antrian itu akan didapat di mana Bu? Di mesin nomor urut antrian. Mesin nomor urut antrian itu memiliki fungsi untuk mengambil nomor antrian ke teller atau ke CS. Dan selanjutnya pasti ibu setelah masuk juga ibu bakalan lihat ya, ada papan besar, biasanya itu ada tertera angka-angka. Nah, di situ juga namanya papan informasi ya Bu. Biasanya papan informasi berfungsi menampilkan informasi mengenai bunga tabungan, bunga deposit, dan nilai tukar mata uang asing. Selanjutnya ada meja formulir. Meja formulir yaitu tempat tersedianya berbagai formulir yang dibutuhkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan. Ada juga yang biasanya ibu datangi ya Bu, yang kalau ibu memang ingin melakukan penarikan, yaitu ATM. Nah, ATM ini pengganti teller, jadi di situ bisa ibu melakukan transaksi, pembayaran, penarikan, penyetoran, itu bakalan bisa ya Bu. Dan selanjutnya ruang tunggu yaitu tempat nasabah menunggu giliran menemui teller CS sesuai nomor antrian didapatnya. Dan selanjutnya kalau ibu datang ke bank, ibunya berjumpa dengan satpam, itu akan diarahkan kemana sesuai dengan keluhan ibunya. Tetapi ibunya harus nih tahu dulu
petugas dan fungsinya, sehingga jika ibu ke bank itu ibu tidak akan kebingungan gitu ya Bu. Nah, hari ini materinya sampai di sini ya. Semoga ibu yang tadi yang belum pergi ke bank ya Bu, kalau bisa pergilah ke bank setidaknya untuk menabung saja Bu, biar tahu. Dan nanti pun ibu bakalan lihat setidaknya apa petugas yang ada di sana itu, dan juga fungsi-fungsinya kan tadi sudah saya sampaikan. Jadi ibunya tidak akan kebingungan setelah saya sampaikan. Ibu datang ke bank, ibu sudah tahu kalau ibu mau setoran ibu kemana, gitu. Jadi setidaknya di materi ini saya memberikan edukasi atau penjelasan mengenai layanan bank, dan semoga paham ya Bu. Iya, ya sudah Bu, saya cukupi materinya sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti kita selanjutnya bertemu di hari Selasa ya Bu. Ya, semoga sehat selalu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.